Sebagian besar daerah di Indonesia memiliki situs bersejarah, baik itu dari peninggalan kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga zaman kerajaan dan kesultanan. Sebelum masa penjajahan, di Indonesia telah berdiri kerajaan dan kesultanan, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah Kesultanan Jambi. Meski namanya tak seterkenal kesultanan yang lainnya, Kesultanan Jambi juga pernah eksis di Sumatera pada abad ke-19. Kini, salah satu jejak Kesultanan Jambi bisa dilihat di Desa Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Provinsi Jambi. Di desa tersebut, terdapat bukti situs bersejarah dan cagar budaya, yaitu Rumah Batu Olak Kemang yang dibangun pada abad ke-18 dan sekaligus merupakan kediaman Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri. Bangunan rumah ini tampak mencolok di tengah pemukiman warga dan lokasinya pun berada di dekat pesantren serta madrasah-madrasah yang telah dibangun oleh Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri. Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri atau juga dikenal dengan nama Pangeran Wirokusumo adalah seorang penyebar agama Islam di Jambi pada abad ke-18. Ia merupakan sosok yang memiliki kedudukan penting di Kesultanan Jambi dan termasuk orang berpengaruh besar. Pangeran Wirokusumo dan Sultan memiliki hubungan sangat erat, sehingga menikahkan anak Sultan Taha Syaifuddin yang bernama Ratu Mas Intan dengan anak Pangeran Wirokusumo bernama Said Muhammad bin Idrus bergelar Pangeran Suto. Rumah ini kepunyaan Said Idrus bin Hasan Al-Jufri bergelar Pangeran Wirokusumo. Dia bergelar Pangeran Wirokusumo itu didapat dari mertuanya pada zaman dahulu, keahlian dia. Pertama dia berdagang, yang kedua dia bisa mempersatukan kita dengan penjajah. Kita kan dulu dijajah, bisa mempersatukan dengan bahasa dia bisa mengambil arti kamu, bisa mengambil arti kamu. Dia selalu mempersatukan. Dia ini pada masa itu kan dia akan pedagang dia berasal dari Hadramaut Arab, berdagang ke Indonesia sama Jambi sama orang tuanya. Nah dia mungkin waktu itu berdagang, mungkin waktu itu hanya tidur di kapal. Nah kepengen mau tidur di sini di atas darat gitu. Nah, dengan dia punya juga dia pada zaman dulu mungkin mengajukan sayembara. Kalau kita sekarang kan kita buka apa nih di online, siapa yang beranak mau beli nih, buat lelang kayak gitulah kan. Diadakan sayembara untuk siapa yang bisa membangun rumah yang mungkin yang megah. Maka ada orang satu namanya Datuk Sinta, yaitu Cina masuk Islam dengan mungkin kalau kita sekarang arsitek, dengan kemampuan dia, keahlian dia merekayasa mengajukan diri untuk membagikan ide kayak gini. Kalau kalau memang rumah istana seperti ini, kalau rumah dia kan orang Cina, berarti dia tahu istana dia. Kalau istana orang Cina begini, ada gambarnya, ada motif-motif kembang. Itu kalau perjalanan dia ke Eropa, rumah Eropa itu yang kemudian. Jadi dipadukannya dengan rumah kita asli seberang sini, rumah panggung. Jadi rumah ini dua, rumah semi permanen, di atasnya rumah kita orang Jambi, di bawahnya rumah orang yang istana yang kayak istana tadi, yang rumah orang modern, jadi gabungan Melayu, Eropa, Cina. Itu ya. Pangeran Wirokusumo mendirikan Rumah Batu sebagai tempat belajar dan syiar agama Islam. Pada tahun 1880, Sayyid bersama Datuk Shintai, seorang ulama keturunan Cina yang juga menyebarkan agama Islam di Jambi, dan mendirikan Masjid Al-Ihsaniyah. Selain tempat untuk beribadah, masjid ini juga digunakan untuk musyawarah dan para ulama berkumpul. Rumah ibadah ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Batu, karena pada masa itu menjadi masjid pertama yang dibangun dengan susunan batu atau beton. Dikarenakan pada abad itulah penyebaran Islam di Jambi sangat meledak-ledak, sehingga Sultan Said Idrus bin Hasan Al-Jufri meminta izin kepada Belanda untuk memperluas bangunan masjid
agar para umat muslim bisa beribadah. Padahal, pada abad ke-19, bangunan rata-rata masih dibuat dari kayu dan pasak. Bangunan-bangunan batu mulai bermunculan pada zaman Belanda. Masjid tertua di Jambi ini menyimpan benda-benda bersejarah, seperti beduk yang usianya diperkirakan sudah seabad, dan ada kaligrafi yang menjadi papan nama masjid dibuat oleh Bilal Mukhtar bin Abdul Hamid, yang dikenal sebagai pembuat kaligrafi. Mengenai situs Rumah Batu Olak Kemang yang berada di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Provinsi Jambi, tepatnya di Jambi seberang, bahwa rumah batu yang didirikan oleh Said Idrus yang bergelar Pangeran Wirokusumo yang sekarang masih ada berdiri di Kelurahan Olak Kemang. Dia ini pembuktian dia menyebar agama Islam di Jambi ialah dia makam dia di Masjid Al-Ihsaniyah yang di Simpang Olak Kemang. Itu ada masjid besar, di depannya ada makam dia lah itu. Nah, dia makam itu sudah 2 kali perpindahan. Pertama dulu di dalam, di mimbar terbentuk gubah. Nah, sudah dipindahkan ke depan, sekarang di depan makam. Meskipun kondisi dari rumah batu sangat memprihatinkan, rumah batu ini mempunyai sejarah tentang perjuangan Kesultanan Jambi dalam penyebaran agama Islam dan pengaruh dari penjajahan Belanda. Hal ini bisa dilihat dari peninggalannya. Rumah batu ini memiliki keunikan pada struktur bangunannya yang tidak dimiliki oleh bangunan lain pada zaman itu. Keunikan bangunan ini selain bertingkat 2 juga bernuansa Eropa, Cina, dan lokal. Unsur lokalnya, tampak bangunan tersebut berbentuk rumah panggung dan atap berbentuk limas. Unsur Eropa tampak dari lengkungan pintunya, tiang-tiang yang menggunakan batu bata berplester semen, dan berbentuk pilar-pilar yang saling berhubungan dengan bentuk lengkungan yang diberi warna merah dan biru. Juga terlihat di bagian jendela ventilasi yang berbentuk melengkung bermotif matahari. Selain itu, terdapat ornamen-ornamen bunga sulut dan roset, juga lantai rumah batu yang menggunakan ubin dari terakota. Sedangkan untuk unsur Cinanya, terdapat hiasan naga yang berada di bumbungan atap dan penempatan patung singa yang dimana dulunya adalah pintu masuk kolam. Selain itu, ada gapura yang berada di depan rumah batu. Di sebelah kanan juga terdapat kumpulan reruntuhan kayu yang dulunya termasuk struktur bangunan dari rumah batu tersebut, dan hanya tersisa bagian bawah dalam rumah. Kalau kayu masih memungkinkan untuk dipakai, masih kan dipilah-pilih. Kalau kayu tidak memungkinkan untuk dipakai, itu berarti dimuseumkan, tanda bukti inilah kayunya. Nah, kenapa dirubuhkan? Karena itu tadi kalau keselamatan pengunjung. Rumah Batu Olak Kemang tahun 2000 dilakukan studi kelayakan arkeologi. Setelah tersebut meliputi pengamatan, penelitian tentang arti penjagaan dan pelestarian situs bersejarah yang dilihat dari sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta ilmu arkeologi. Dari nilai sejarah peninggalan dan arsitekturnya bisa dijadikan sumber belajar, juga menguak masa peradaban penyebaran agama Islam di Jambi. Selain itu, mengetahui bagaimana Kesultanan Jambi memimpin rakyatnya pada masa itu dalam melawan penjajahan Belanda.